Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Relawati dengan NIM 0111913061. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRF, yaitu Enterprise Resource and Planning. IRF adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Di sini evolusi IRF ada beberapa step, di mana step pertama yaitu Material Recruitment Planning (MRP) merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. IRP mulai tahun 1960 sebagai MRP pengembangan dari proses Bill of Material. Teknik ini dibuat karena dibutuhkan metode yang lebih baik dari pemesanan material dan komponen. Step kedua yaitu Closed Loop MRP terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Membantu untuk menjaga jatuh tempo pemesanan tetap valid setelah pesanan dikeluarkan kepada produksi atau kepada supplier. Step kedua lanjutan ini yaitu Closed Loop MRP memiliki beberapa karakteristik penting. Satu, merupakan rangkaian fungsi-fungsi bukan hanya material rekrutmen planning. Kedua, berisi alat-alat untuk memenuhi prioritas dan kapasitas dan mendukung perencanaan sekaligus pelaksanaannya. Ketiga, memiliki ketentuan untuk umpan balik dari fungsi eksekusi kembali ke fungsi perencanaan. Step ketiga, Manufacturing Resource and Planning MRP2 mengandung 3 elemen tambahan. 1. Sales dan Operation Planning. 2. Financial Interface. Dan ketiga, simulasi. Step keempat yaitu IRF mengandung 3 elemen. 1. Perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Step kelima, Extend IRF atau IRF2 merupakan perkembangan dari IRP yang diluncurkan tahun 2000 serta lebih kompleks dari IRP sebelumnya. Manfaat IRP: 1. Menyederhanakan proses, 2. Menghemat biaya, 3. Mengintegrasikan informasi, 4. Meningkatkan efisien, 5. Memberikan daya akurat, 6. Mengefisienkan mobilitas, 7. Memaksimalkan produktivitas, 8. Mengoptimalkan keamanan data, 9. Meningkatkan layanan pelanggan, 10. Meningkatkan daya saing. Implementasi IRF ada beberapa tier, yaitu tier ke-1 untuk menangani pekerjaan mengenai keuangan dan proses umum lainnya dalam suatu proses bisnis. Kedua, merupakan IRF untuk divisi-divisi dalam perusahaan anak perusahaan. Tier ketiga mendukung perusahaan-perusahaan skala menengah. Tier keempat dirancang untuk bisnis kecil, dirancang untuk usaha mikro biasa, hanya fokus pada akuntansi, dan sering tidak dianggap sebagai sistem ERP lengkap oleh para profesional TI. Alasan mengapa banyak perusahaan memilih untuk berinvestasi pada sistem ERP. 1. Untuk mengintegrasikan informasi keuangan. 2. Untuk mengelola pesanan dan persediaan. 3. Untuk mengelola dan menganalisa pelanggan. 4. Untuk menstandarisasi dan mempercepat produksi. 5. Untuk mengelola HR. 6. Untuk menangani pengadaan. 7. Untuk membuat berbagai laporan. Efisiensi dan produktivitas meningkat sebagai pendukung pengambilan keputusan. Bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. Biaya manajemen dan biaya operasional berkurang. Itu adalah kelebihan IRP. Kekurangan IRP yaitu pada sistem IRP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya bervariasi dari ribuan dolar sampai jutaan dolar. Disebabkan oleh biaya untuk proses reengineering sangat tinggi. 2. Perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem IRP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. 3. IRP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu alam beberapa organisasi.
Keempat, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Kelima, data dari sistem ERP berada dalam satu tempat, contoh pelanggan dan data keuangan. Nah, di sini mengapa harus ada ERP? Nah, di sini adalah untuk investasi jangka panjang, peningkatan kolaborasi, memudahkan pembuatan dan akses laporan, peningkatan produktivitas, keamanan, peningkatan pengelola investasi dan produksi. Nah, supply chain management secara umum dapat dijelaskan sebagai integrasi yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada pelanggan dengan cara yang efisien dengan memperhatikan faktor ketepatan waktu, biaya, dan jumlah produknya. Dalam definisi operasional, pengertian rantai pasok terdapat 3 aspek diantaranya. 1. Manajemen rantai pasok adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai peintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Kedua, manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Ketiga, manajemen rantai pasok mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Di sini juga supply chain management secara umum dapat dijelaskan sebagai integrasi yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Terdapat beberapa persediaan yaitu bahan baku, barang setengah jadi, barang komoditas, dan barang proyek. Nah, keberhasilan manajemen rantai pasok memerlukan 1. Dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. Kedua, memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. Ketiga, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. Keempat, komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses-proses bisnis ini, manajemen rantai pasok meliputi Customer Relation Management, Customer Service Management, Demand Management, Customer Demand Fulfillment, Manufacturing Flow Management, Procurement, pengembangan produk dan komersialisasi, dan terakhir adalah return. Fitur SCM di sini ada meliputi inventory management, warehouse management, customer recruitment process, logistik, return management, sourcing and supplier management, and analysis. Nah, supply chain ini secara umum dapat dijelaskan sebagai integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada pelanggan dengan cara yang efisien dan memperhatikan faktor ketepatan waktu, biaya, dan jumlah produk. Komponen CRM ini yaitu meliputi 1. Pelanggan yang akan pernah dan menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, dan pemeliharaan. Kedua, hubungan relationship untuk memberikan kepuasan jangka panjang antara kedua pihak. Ketiga, manajemen berfokus pada mengelola dan meningkatkan hubungan antar perusahaan dan pelanggan. Tujuan dan manfaat CRM yaitu menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Kedua, menggunakan informasi yang terintegritas untuk pelayanan yang memuaskan. Ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Di sini dimensi CRM juga terdiri ada 4. Identifikasi pelanggan, membangun daya tarik terhadap pelanggan. Ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada. Keempat, pengembangan pelanggan. Di sini ada juga tahapan CRM. Menurut Kalakota dan Robinson ada 3. Mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, mempertahankan pelanggan. Fungsi dari CRM tersendiri yaitu 1. Mengidentifikasikan berbagai faktor penting bagi pelanggan. Kedua, memiliki filosofi yang berorientasi pelanggan. Ketiga, dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan. Keempat, buat basis pengukuran berdasarkan perspektif pelanggan. Kelima, berikan dukungan pelanggan yang sempurna. Keenam, catat dan ikuti semua aspek penjualan. Ketujuh, memberikan informasi holistik mengenai informasi layanan dan penjualan dari pelanggan.
Istilah-istilah dalam CRM itu ada dua istilah yang harus diketahui dalam hubungan manajemen pelanggan, yaitu CRM on-premise dan cold CRM. On-premise CRM adalah alat perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan yang dilakukan di server perusahaan sendiri. Cold CRM juga dikenal sebagai CRM online, SaaS CRM, Software as Service, dan CRM berdasarkan permintaan yang dikelola pada server internal atau penyedia layanan. CRM Interneti, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data pelanggan di sistem yang berisi tentang database perusahaan, mulai dari nomor telepon hingga catatan timbal. SaaS merupakan aplikasi melalui penggunaan internet. SaaS memberikan koneksi dan langganan terhadap layanan IT yang dibangun melalui cloud dan diakses melalui internet. Manfaat utama SaaS CRM bagi bisnis: satu, tidak perlu biaya pemasangan dan pemeliharaan. Kedua, kemudahan akses. Ketiga, bebas dari kendala IT. Keempat, dapat dikembangkan dan diintegrasikan sesuai kebutuhan. Kelima, tingkat keamanan tinggi. Keenam, stabilitas mudah. Nah, supply chain management, kinerja manajemen rantai pasok akan dimulai dengan mengelola aliran rantai pasok dan karakteristik produk. Kedua, mengelola aliran rantai pasok, di mana di dalamnya ada sasaran lingkup pasar, perilaku pembelian pelanggan, tipe distribusi. Ketiga, karakteristik produk, di mana karakteristik produk ada beberapa tipe, yaitu nilai produk, dasar-dasar teknik produk, tingkat dukungan pasar, tingkat kemampuan substitusi, balok produk, kemampuan jangka panjang produk, tingkat konsentrasi pasar, musiman, batas ke dalam, dan kelebaran lini produk. 4. Kinerja manajemen rantai pasok. Ada 3, yaitu untuk menciptakan proses penyampaian secara fisik, melakukan streamlining informasi flow, cash flow yang baik pada setiap channel dalam rantai pasok. Kinerja dari manajemen rantai pasok adalah supplier, manufacturing, distributor, retailer, and customer. Finance disrupt. Bagi perusahaan, cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan mereka salah satunya menggunakan AI dan machine learning yang dapat meningkatkan kerja bisnis, mendorong penghematan biaya dan efisien, menganalisis dengan cepat, dan menciptakan siklus inovasi fungsi bisnis dan pengalaman pelanggan yang ditata ulang. AI membantu industri keuangan untuk merampingkan dan mengoptimalkan proses mulai dari keputusan kredit hingga pedagang kuantitatif dan manajemen risiko keuangan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.